Oke, kembali lagi di Dayan Arung Channel. Kali ini adalah Toyota Agya GR Sport yang CVT. Ini adalah unit test drive di Gias 2023. Untuk mesinnya, dia 1200 cc, 3 silinder, dual VVTi. Dia kodenya WA ya. Dia ini kodenya, mesinnya. Dia tenaganya 88 horsepower dengan torsi 113 Nm. Dia ruang mesinnya belum dicat dan sudah ada peredamnya. Untuk emblem Toyotanya juga sudah menggunakan emblem Toyota yang baru ya. Di sini DRL-nya. Dan di sini lampunya ada lampu senja, lampu utamanya dan lampu sennya semuanya sudah full LED ya. Untuk sampingnya seperti ini tampaknya, seperti Agya pada umumnya. Dan untuk rodanya dia Dunlop SP Sport ya. Dia 185 55 ring 15. Rem depannya sudah cakram dan rem belakangnya masih tromol. Sekarang kita ke belakangnya. Dan seperti LCGC pada umumnya, dia belum ada rear defogger. Untuk lampu belakangnya sepertinya masih bohlam. Begitu pula lampu sen dan lampu mundurnya. Dia juga sudah ada 2 sensor parkir. Sekarang kita masuk ke interiornya. Dia sudah, speedometernya sudah full TFT. Dia juga ada head unitnya sudah yang layar besar. Untuk spion tengahnya dia day and night view biasa. Dia belum ada lampu bacanya. Untuk sun visornya di kedua sisi belum ada vanity mirrornya ya. Untuk handlebarnya dia model retract untuk semua sisi kecuali di sisi driver. Untuk joknya dia sudah headrestnya sudah terpisah ya. Dia bahannya sudah bludru, jadi sudah ergonomis. Rem parkirnya juga masih model tarik. Transmisinya juga CVT. Sekarang kita nyalakan mesinnya dengan kondisi pintu terbuka. Untuk AC-nya dia masih manual, belum climate control, tapi dia sudah digital. Untuk speedometernya, dia ada speedometer digital di kanan yang layar kalkulator. Begitu juga dengan indikator bahan bakar yang tersisa. Dia ada odometer dan posisi tuas transmisi. Dia belum ada sensor outside temperatur ya. Untuk di menu utamanya dia ada menu setting. Dia ada display brightness yang jadi kecerahannya dia bisa diatur-atur seperti ini. Ada pengaturan jam dan tanggal. Dia juga bisa diatur mau 12 jam atau 24 jam. Dia tema speedometernya juga bisa diganti-ganti. Ini yang tema 1.
Ini yang tema 2. Ini yang tema 3. Ini yang tema 4. Kita kembalikan ke tema 1. Untuk display settingnya bisa ada echo indicator light, konsumsi bahan bakar rata-rata setelah isi bahan bakar. Maksud saya untuk reset konsumsi bahan bakar setelah diisi bahan bakar, lalu trip A setelah isi bahan bakar, lalu ada opening display, kemudian ada ending display. Type-nya dia bisa yang standar atau yang eco, atau bisa dimatikan juga. Bahkan di sini ada steering angle-nya. Untuk buzzernya dia ada untuk pengaturan suaranya, maksud saya dia suara lampu sennya bisa diubah-ubah. Yang model pertama seperti ini. Yang model kedua seperti ini. Ini yang model pertama. Yang model kedua. Yang model ketiga. Kita kembalikan ke yang model kedua. Dia ada pengaturan volume suaranya saat opening, saat baru di startup. Dia ada setting tanggal, biasanya buat setting hari ulang tahun. Kita coba ini ada kategorinya not set, birthday, ada bisa ulang tahun, perayaan, waktu inspeksi mobil. Jadi ada pengingat tanggal. Di sini ada pengaturan kendaraannya, door lock-nya, dia mau penguncian otomatisnya, dia mau yang berdasarkan kecepatan. Penguncian berdasarkan kecepatan. Penguncian berdasarkan kalau dia di pindah tuas transmisi, atau buka kunci begitu dia bisa berdasarkan geser tuas transmisi. Biasanya itu kalau digeser ke P. Untuk wipernya, dia pengaturan wipernya dia intermittennya bisa berdasarkan kecepatan kendaraan, maupun kalau dia masuk gigi mundur, dia dalam kondisi wiper nyala, begitu masuk gigi mundur dia langsung nyala otomatis, seperti halnya di Calya yang direview oleh Carmudi. Untuk lampu sennya bisa diatur mau yang nyala 3 kali atau enggak, seperti ini kalau yang dimatikan. Kita nyalakan lagi fungsinya. Nah, ini yang kedip 3 kali. Untuk welcome light-nya dia terintegrasi dengan lampu dalam interior mobilnya, lampu kabin maksud saya. Kemudian kita ke maintenance setting. Di sini ada waktu ganti oli, pengingat ganti oli, pengingat ganti filter oli, dan pengingat rotasi ban. Di sini ada oil deteriorate WNG reset. Ini untuk pengaturan oli deteriorate resetnya. Ini untuk reset semua settingan ke pengaturan pabrik. Dan di sini ada pengaturan bahasa yang hanya terdapat bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Kemudian di sini untuk kalau ada misalnya pesan, di sini ada
informasi berkendara, ada jam analog. Di sini informasinya ada konsumsi bahan bakar rata-rata dan average-nya, dan sisa jarak yang bisa ditempuh dengan sisa bahan bakar yang tersedia. Nah, sekarang di sini ada DVR-nya. Untuk head unitnya dia ada pengingat tanggal ganjil genapnya. Dia ada T-Link, M Toyota, USB, radio, dan Bluetooth audio. Dan yang tentunya dia juga sudah bisa Bluetooth teleponi. Dia juga ada telepon, suara, AV mati, sama iPod juga. Untuk pengaturannya ada pengaturan tampilan, gambar, sistem, audio, T-Link. Dia kurang lebih interface-nya hampir sama ya dengan Calya yang facelift. Ini tombol untuk pengaturan untuk setirnya cukup banyak ya pengaturan tombolnya untuk ukuran Agya. Ini di sini ada pengaturan volume, pengaturan trip, pengaturan MID. Ini untuk tombol pengaturan audionya. Ini untuk tombol power mode-nya. Di sini juga ada tombol VSC, traction control, dan ada 2 dummy tombol, ada 2 penyimpanan. Untuk spionnya dia sudah electric mirror dan electric track. Untuk power window-nya, autonya hanya di sisi driver dan hanya untuk auto down saja. Untuk lacinya seperti mobil harga segini, dia belum soft opening. Dashboardnya dia juga masih hard plastik. Dan untuk pengaturan AC-nya, dia hanya ada pengaturan suhu, pengaturan kecepatan kipas, max cool kalau mau semuanya dimaksimalkan, dan mau pengaturan suhu, maksud saya mau udara luar yang masuk atau muter-muter aja udara di dalam. Dan seperti mobil-mobil zaman sekarang, dia juga sudah disediakan APAR. Untuk airbagnya dia ada 2 airbag ya. Sekarang kita ke bagian belakangnya. Dan di bagian belakang sini dia juga sudah terdapat satu cup holder, dan dia juga sudah memiliki seat pocket baik di sisi driver maupun di sisi penumpang maupun di sisi driver. Untuk door handle-nya semuanya sudah chrome ya. Untuk di armrest yang di sisi semua sisi baik penumpang maupun driver masih hitam doff. Jadi tidak ada bahan yang empuk. Semuanya masih hard plastik di bagian door trimnya. Untuk lampu kabinnya masih bohlam. Untuk jok belakangnya dia juga tidak ada armrest ya, tapi dia juga sudah isofix. Untuk seat beltnya masih fix, bagian depan maupun apalagi bagian belakang. Dia tidak bisa dilipat 40-60, dia harus langsung semuanya seperti R3 yang
awal-awal untuk pelipatan baris ketiganya. Di sini untuk membuka bagasinya dia sudah pakai tombol elektris ya. Dan jika dilipat seluruh joknya, dia tidak bisa rata ya lantainya. Dan seatbelt belakangnya sudah mencakup untuk 3 kursi dan sudah 3 titik juga. Dan dia masih turun banget untuk masuk untuk ruang bagasi belakangnya. Jadi agak sulit kalau mau keluarkan barang yang lumayan berat. Oke, sekian review saya mengenai Toyota Agya GR Sport yang tahun 2023. Terima kasih.